Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ngomong-ngomong tentang Luqman Al-Hakim, ada yang pernah dengar gak sih siapa itu Luqman Al-Hakim? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hari ini, Ibu akan menceritakan salah satu kisah dari Luqman Al-Hakim, yang kisahnya banyak sekali diceritakan di luar sana karena terdapat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam suatu kesempatan, Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada putranya. Luqman berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, lakukanlah hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan untuk agama dan duniamu. Terus lakukan itu hingga engkau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, karena tidak akan ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima, dan tidak ada cara untuk menyatukan hati mereka." Pada suatu hari, Luqman mengajak anaknya berkeliling di tengah-tengah masyarakat. Mereka membawa serta seekor keledai. Pada awalnya, Luqman menaiki keledai tersebut, dan ia menyuruh anaknya berjalan menuntun keledai hingga mereka bertemu dengan sekelompok orang yang melihat pemandangan itu aneh, lalu mereka berkomentar dan mencaci. Anak itu berjalan menuntun keledai, sedangkan orang tuanya duduk dengan nyamannya di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Lalu Luqman berkata pada anaknya, "Anakku, dengar apa yang mereka katakan." Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka. Kali ini, anaknya menaiki keledai, sedangkan Luqman berjalan menuntun keledai tersebut. Mereka terus berjalan hingga bertemu kembali dengan sekumpulan orang. Salah satu dari mereka berkata, "Lihatlah, anak itu menaiki keledai, sedangkan orang tuanya malah berjalan. Betapa buruknya akhlak anak itu." Lalu Luqman Al-Hakim pun berkata, "Dengarkanlah apa yang mereka katakan, wahai anakku." Selanjutnya mereka terus melanjutkan perjalanan, tapi kali ini mereka berdua berboncengan menaiki keledai bersama. Mereka terus berjalan hingga mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Salah satu dari mereka berkata dan mencaci, "Bagaimana bisa dua orang itu menaiki keledai bersama-sama? Padahal mereka tidak sedang sakit. Dan mereka bisa saja berjalan. Sungguh mereka tidak tahu kasihan pada hewan itu," kata orang tersebut. Lalu Luqman Al-Hakim pun kembali berkata pada putranya, "Dengarkanlah apa yang mereka katakan, wahai anakku." Terakhir kali mereka melanjutkan perjalanan dan tidak menghiraukan perkataan orang-orang tadi. Kali ini mereka berdua berjalan menuntun keledai tersebut. Lalu salah seorang dari masyarakat melihat mereka dan berkata, "Mereka memiliki seekor keledai yang sehat dan kuat. Kenapa mereka malah memilih berjalan dan tidak menaikinya? Betapa bodohnya mereka," kata orang itu. Lalu Luqman Al-Hakim pun berkata, "Dengarkanlah apa yang aku katakan. Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Bukankah sudah aku katakan? Lakukan apa yang bermanfaat bagimu.
Jangan hiraukan orang lain. Semoga engkau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini, kata Luqman Al-Hakim menutup perjalanan mereka. Nah, anak-anak, nilai yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya adalah percaya pada kata hati dan keyakinan kita sendiri. Jangan hiraukan orang lain, karena selama kita hidup, kita tidak akan pernah lepas dari gunjingan orang lain. Orang yang berakal tidak akan menghiraukan apapun, melainkan pertimbangannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.